Bismillah, alhamdulillah teman-teman dari Jikres Mania. Semuanya mohon doa restunya untuk dalam pesantren Al-Hakam Al-Qurani. Semoga diberikan kelancaran dalam proses pembangunannya yang cukup makan waktu lumayan agak lama. Tetap terus berjuang. Sallallahu alaihi Muhammad. Oke teman-teman dari Jikres Mania, ini keadaan yang saat ini masih banyak perlu direnovasi dan dibangun. Nah, ini sebagian yang sudah mulai rapi. Nah, ini bagian yang belumnya masih memerlukan banyak materi dan imateri. Alhamdulillah barusan kita sama-sama sudah melihat daripada pondok pesantren atau Majelis Nurul Hakam Al-Qurani yang mana dalam tahap pembangunan dan rehabilitas. Semoga berjalan lancar, barokah manfaat dunia akhirat. Saudaraku, mohon doanya selalu semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam keberkahannya, senantiasa mendapatkan cucuran rahmatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Teman-teman mana saja berada, alhamdulillah barusan tengok sekitaran pondok pesantren Nurul Hakam Al-Qurani atau juga lokasi tempat penaungian dari Jikres Mania yang mana tadi tahap renovasi, tahap pembangunan yang belum selesai, masih banyak yang belum terbangun, masih banyak yang belum jadi gitu ya. Mohon doanya, mohon ridhonya, mohon dukungannya, mohon partisipasinya baik itu secara materi maupun imaterinya. Semoga semuanya berjalan baik, lancar, mendapatkan keridhaan Allah, keberkahan Allah, syafaat Allah, melalui wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku, teman-teman Jikres Mania di mana saja berada, dan biasa selalu kita panjatkan puja-puji syukur kehadiratnya yang mana selalu memberikan kita kenikmatannya. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan mungkin saat ini adalah nikmat iman Islam, Rasulullah Muhammad, hingga kita semuanya bisa saling sapa. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke teman Jikres Mania, di sini mungkin ya saya nggak banyak-banyak ngomongnya, nggak panjang lebar gitu ya. Karena memang banyak. Ya kalau mau dipanjang lebarin ya sudah entar. Jadi kita sedikit aja berbagi dan juga silaturahim walaupun lewat media sosial media atau lewat YouTube ini. Semoga bisa menyambung tali silaturahim di antara kita semua, tali persaudaraan kita di antara kita semua gitu ya. Oke teman-teman dari Jikres Mania, sehubung mungkin nih zaman sekarang ini banyak berita-berita yang simpang siur juga banyak juga keadaan-keadaan huru-hara mungkin yang kita saksikan sekarang di sosial media, di YouTube dan lain-lainnya, yang mana mungkin bisa membuat kita bingung. Tapi kembali lagi, jangan kita terlalu sibuk dengan hal yang bisa membingungkan kita. Tapi kembali lagi, kita muhasabah diri, kita mengingat diri bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus mempersiapkan bekal-bekal menghadapnya. Maaf ini saya biasa seperti ini keadaannya, karena menurut saya ini lebih nyaman ya. Gitu. Ya teman-teman Jikres Mania, saya mau berbagi tentang apa ya? Tentang pengetahuan lah bisa dikatakan. Pada saat ini di hadapan saya ini ada kitab Riyadhus Shalihin ya. Karangan daripada Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Di sini saya akan coba
mengaji dan mengkaji, dan sama-sama juga kita mengaji dan mengkaji tentang bab taubat di sini ya. Bab taubat. Sini katakan babu taubati. Qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Wa in kanat al-ma'siyatu baina al-'abdi wa baina Allah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Walaha thalathatu syurutin ahaduha an yuqali'a anil ma'siyati wa thani an yandama ala fi'liha wa thalithu an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan wa in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Jadi di sini dikatakan oleh musannif dalam bab taubat di sini, qala ulama, ini telah berkata para ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi adapun taubat itu hukumnya wajib ya daripada setiap dosa. Jadi bertaubat itu menurut pendapat ulama atau para ulama itu hukumnya wajib. Dari setiap dosa kita wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita wajib mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan kita, atas segala khilafan kita, atas segala keliruan kita yang mungkin banyak sekali, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi selalu di sini dianjurkan kita untuk bertobat daripada setiap dosa, gitu ya. Oke teman-teman. Wa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, gitu ya. Jika ada kemaksiatan itu di antara seorang hamba dan di antara Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa itu la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang mana tidak berhubungan dosa tersebut dengan bangsa Adam atau anak Adam atau juga manusia seperti saya dengan teman-teman masih berada. Ini dosa khusus di antara kita dengan Allah umpama. Ya, jadi di sini diajarkan ya, kalau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, falaha thalathatu syurutin. Maka yaitu diperlukan apa? Untuk bertobatnya diperlukan 3 syarat. Ini perlukan 3 syarat untuk bertobat. Hariban Allah Subhanahu wa taala atau untuk bertobat kepada Allah taala itu dibutuhkan 3 syaratnya. Oke teman-teman, di sini dikatakan apa 3 syarat itu? Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyati. Yang pertama apa itu syaratnya? Yaitu hendak meninggalkan atau memutuskan perkara maksiat tersebut. Artinya enggak mengulangi lagi, meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Yang pertama syaratnya meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Itu syarat kalau seorang hamba berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa kita meninggalkan daripada kemaksiatan tersebut. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, wa thani an yandama ala fi'liha. Yaitu apa? Yaitu menyesali atas apa? Atas perbuatan maksiat yang ia lakukan. Kedua, syarat taubat adalah menyesali atas perbuatan maksiat yang kita lakukan. Gitu. Itu syaratnya. Jadi taubat nggak sembarangan taubat, ya Allah saya minta ampun, gitu. Saya mohon maaf, benar dosa saya ya Allah. Tapi masih ulang-ulang aja. Bukan. Pertama meninggalkan, memutuskan tidak mengulanginya lagi. Yang kedua itu menyesali. Itu nyesel. Mama kita pernah ninggalin sholat, nyesel, ya Allah, ninggalin sholat rasanya ini gelisah, nggak tenang. Mama kita gibah. Umpama kita ninggalin daripada perintah Allah, puasa umpama ya, atau juga ragu tentang kebesaran Allah, ini kita taubat sama Allah. Syaratnya ngerasa gitu, menyesali dosa-dosa tersebut, jangan sampai kita ngulangin lagi ya, syaratnya. Yang pertama meninggalkan, yang kedua menyesali perbuatan maksiat yang kita lakukan gitu. Apa aja ya bro teman-teman dari Kesmania. Kemudian wa thalithu an ya'zima an la ya'uda ilaha abadan. Kemudian yaitu bertekad kuat untuk apa? Untuk
tidak melakukan dosanya kembali. Yang ketiga syaratnya bertekad kuat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi nggak ngulangin lagi, udah diputusin maksiatnya abadan selamanya, nggak ngulangin lagi. 3 syaratnya tuh tadi ya. Kalau kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang pertama memutuskan atau meninggalkan kemaksiatan tersebut, nggak ulangin lagi. Yang kedua apa tadi? Menyesali perbuatan maksiatnya tersebut. Yang ketiga apa? Hendaklah dia bertekad kuat meninggalkan kemaksiatan, kemudian tidak mengulangi lagi selamanya. Gitu ya. Oke teman-teman, jika semuanya. Kemudian di sini fa'in fuqida ahadu thalathati lam tasihha taubatuhu. Maka jika apa? Jika ditinggalkan daripada salah satu syarat tersebut, lam tasihha taubatuhu. Kalau dari 3 syarat taubat tadi, ya kita kepada Allah ada yang dijalanin. Umpama jalanin 2, meninggalkan daripada kemaksiatan pernah kita lakukan, nyeselin, tapi masih ngulang-ngulangin lagi. Lam tasihha taubatuhu, maka enggak sah taubatnya. Taubatnya enggak sah, teman-teman. Jadi kalau kita udah niat taubat dulu semuanya, kita jalanin tadi 3 syarat. Antara dosa seorang hamba tadi taubatnya, apa itu diantaranya? Meninggalkan kemaksiatannya. Yang kedua apa itu? Menyesali, nggak pernah mengulangi lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dia bertekad kuat untuk meninggalkan kemaksiatannya, tidak pernah mengulanginya lagi selamanya. Insya Allah taubatnya diterima. Oke, itu teman-teman dari semuanya. Kemudian apa? Di sini dikatakan inna ahlil haqqi min dhalika tanbih. Enggak lewat ya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi'adamin fa syurutuha arba'atun hadhihi thalathatu wa an yadhara min haqqi sahibiha in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba 'afwahu wa in kana ghibatan istahallahu minha wa yajibu an yatuba min jami'i dhunubi fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dhalika dhanbi wa baqiya 'alayhi al-baqi wa qad tadhaharat dalail al-kitabi wa sunnati wa ijma'ul ummati 'ala wujubi taubatihi. Jadi sini apabila ada yaitu dan jika ada yaitu apa? Kemaksiatan yang dilakukan tata'allaqu bi'adami wa syurutuha arba'atun. Kemudian kita mau melakukan daripada kemaksiatan gitu ya. Kemudian maksiat ini atau dosa ini berhubungan ya selain kepada Allah dengan anak Adam atau dengan manusia. Kita punya salah sama seorang. Kita punya salah sama seorang. Ini syaratnya yang tadinya 3 menjadi 4. Syaratnya 4. Yang pertama syaratnya 3, kalau hubungan kita dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya dosa kita terhadap bangsa Adam atau anak Adam atau manusia, maka syaratnya menjadi 4 tambah 1 syaratnya. Jadi kan 3 sekarang 4. Gitu ya. Adil salatatu. Adapun syarat yang 3 seperti yang disebutkan tadi ya, yaitu gak mengulangi lagi syaratnya. Kemudian yang kedua menyesali, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi selamanya, meninggalkan selamanya kemaksiatan yang dia lakukan. Itu syarat yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya apa itu? Wan yabra min haqqi sahibiha. Itu naknya apa dia itu? Bermaaf-maafan min haqqi sahibiha. Kepada apa? Kepada orang yang dia berbuat maksiat kepada orang tersebut. Qanat fa in kanat malan aw nahwahu. Maka jika apa? Jika kemaksiatan itu berupa harta aw nahwahu atau seumpama harta, ruddahu, maka mengembalikan daripada
harta tersebut atau yang serupa dengan harta tersebut. Kepada siapa? Kepada orang yang kita zolimin. Umpama kita punya dosa sama seorang, ngomongin orang ini kita omongin aja, hasut lagi, apalagi zaman sekarang, zamannya sosmed, ya kadang-kadang gampang kebawa arus cerita gampang, kebawa arus berita gampang, kebawa arus tontonan gampang, kebawa sajian-sajian yang sifatnya kontroversial gampang. Akhirnya menimbulkan apa nih, gibah, ngomongin si A, si B, si C, si D, nggak berhenti ya. Lupa muhasabah diri, lupa menghisab diri, lupa mengintrospeksi diri, lupa mengkaji diri. Akhirnya dosa kita banyak nggak sadar, sibuk membicarakan aib orang lain, kesalahan orang lain. Ini nggak boleh, nggak boleh. Nah ini harus ada tobatnya ini. Apa itu tobatnya itu? Tobatnya itu ya harus apa? Harus minta maaf, harus ridho sama orang tersebut. Kita minta ridhonya, minta maafnya. Kalau pernah ngomongin maafin saya, mungkin waktu itu keliru, ya, banyak kesalahan sama sampean. Kalau punya salah maafin. Jadi kita harus minta maaf sama orang yang bersangkutan. Atau juga harta nih, kita ngambil hak orang lain nih. Umpama kita ngambil, kita nggak tahu, ya kirain orang itu udah ngizinin kita ngambil, nggak tahu belum ngizinin. Umpama apa ya? Umpama kita main ke halaman orang lain, ada pohon mangganya, ya halaman ini kita petik, nggak bilang-bilang kita makan, ini nggak boleh, haram, perlu diganti. Kita bilang sama orang minta ridhonya, kalau dia minta ganti ya ganti, gitu. Atau juga hutang dihutang, kita punya hutang seseorang, dia nggak ridho, kalau nggak dibayar kita bayar. Harus selesai urusan kita di antara sesama manusia, gitu. Nggak cukup dengan nggak ngulangin lagi, menyesali, meninggalkan selamanya, tapi belum dibayar hak adaminya, urusan sama manusianya nggak bisa. Jadi harus saling ridho. Makanya di dalam syariat kita biasanya ada setiap tahun sekali di masa Idul Fitri itu ada yang namanya Lebaran, saling maaf-maafan, minta ridhonya itu sama gitu ya. Ini hidup kita barokah. Hidup ini untuk apa sih? Kalau bukan untuk ibadah jalan Allah Ta'ala. Kita hidup di dunia ini cuma cari bekal. Cuma sementara kita hidup hanya sementara. Buat nyari bekal untuk kehidupan yang akan datang, untuk kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini masih penuh dengan kotoran. Jadi kalau bisa kita usahakan bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan sudah bersih. Dengan apa syariat kita kalau punya salah, kita tahu kepada Allah maupun minta maaf terhadap sesama. Oke teman-teman, dan juga semuanya. Kemudian di sini dikatakan wa in kanat hadda qadbin wa nahwahu makanu minhu aw talaba 'abahu. Dan jika ada kemaksiatan tersebut yaitu memfitnah, gitu ya, fitnah orang berzina atau seumpamanya. Ya kita fitnah orang nggak sesuai sama keadaannya nih. Orang tersebut kita bilang umpama adalah penipu, umpama, atau orang tersebut adalah tukang korupsi, umpama, atau orang tersebut adalah tukang adu domba, umpama. Padahal enggak, faktanya enggak sesuai sama faktanya. Makanahu minhu aw talaba 'afwahu. Maka kita harus tadi ya mengadakan perdamaian, minta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut, yang kita fitnah tadi, yang kita nuduh tadi, zina lah, nuduh bohong lah, nuduh jadi provokator dan lain-lainnya, ternyata enggak. Itu harus minta maaf kita. Jangan merasa senang fitnah orang, dan merasa senang gunjing orang, jangan. Ya, itu bisa dituntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada amal kita sebanyak mungkin suatu saat akan diminta nanti. Ya, diambil kemanfaatannya, diambil amal-amal kita dan dosa kita, dosa mereka, dosa dia yang kita gibahin tadi atau kita fitnah tadi bisa buat kita. Ya teman-teman, kesemania selalu mawas diri. Dengan khusus pesan buat diri saya sendiri. Ya bukan apa sih namanya untuk
teman-teman semua, bukan, tapi buat saya juga. Dan kalau bermanfaat apa yang saya sampaikan, juga mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman dan sekalian di mana saja berada. Oke, lanjut teman-teman. Di sini dikatakan wa in kana taqibatan istahallahu minha. Dan jika ada kemaksiatan tersebut berupa apa? Ghibah. Istahallahu minha. Maka apa itu? Maka hendaklah seorang hamba tadi minta halalnya daripada perbuatan ghibah tersebut. Minta halalnya. Ya fulan, saudaraku, mohon maaf kalau saya pernah ngomongin kamu, kalau saya pernah fitnah kamu, hasut kamu, oke, mohon maaf, maafin saya, saran saya, gitu. Ini menjauh masalah, saya diri banget, masalah nggak minta maaf, ya rasa paling benar, paling suci. Ingat nggak bisa iblis, la'natullah, bahwasanya iblis menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam di saat di surga itu, ya digoda, disuruh makan buah khuldi, katanya kalau makan itu kekal di surga, katanya pasti makan, malah diturunin sendirinya. Nah itu iblis disuruh sujud sama Allah tuh nggak mau disuruh sujud sama Allah, sujud kepada Adam, masa jadu, maka iblis itu nggak mau sujud sama Adam, nolak dia. Karena penolak tadi, sombong, salah, nggak mau disuruh sujud. Nah itu yang nyuruh sujudnya adalah Sang Pencipta alam semesta yang menciptakan dirinya, masih ada di sujud sama Allah Taala pada Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat yang ini sujud semua. Dengan kesombongannya, akhirnya itu sama, Allah turunin dia dari surga ke dunia. Waspada kita di dunia ini bukan cuma ada anak Adam, ya, tapi ada teman kita tuh, ya, bukan teman lah bahasanya, ya, ada musuh kita yang nyata. Siapa tadi? Iblis, syaitan, bisikan dalam dada manusia, asal ya, ngobrol marah, yang masuk dengan Allah. Bagaimana? Auzubillah. Oke teman-teman, Ismania, kita lanjut. Wajibu an yatuba min jami'i dzunubi. Wajib bertobat seorang hamba daripada semua dosa. Wa in taba min ba'diha sahat taubatuhu inda ahli al-haqqi min dzalika dzanbi. Jadi wajib bagi kita, ya, untuk bertobat atas semua dosa. Jadi wajib buat kita. Makhluk Allah yang pasti enggak luput daripada kesalahan kita tadi. Insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu bersalah dan lupa, jadi enggak ada yang punya salah. Itu kesalahan. Pasti punya salah. Kecuali Nabi besar Muhammad SAW, kecuali para anbiya yang dimaksud daripada kesalahan salah. Kita mau salahnya banyak, musuhnya banyak, jangan merasa benar dan merasa suci. Ya, terus introspeksi diri, bisa membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, ya, buat diri kita, keluarga kita. Gimana tadi tuh? Wa in taba min ba'diha sahat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika tanbi. Mama taubat tersebut gimana, terima enggak? Masih diterima. Diterima taubatnya. Wa baqiya alal baqi, tapi tetap, ya, atas seorang hamba, yaitu dengan dosa yang lain. Gitu. Jadi harus pakai 4, ya. Kalau jalani 4, jalani baru 3 nih. Cuma syarat tobat kepada anak Adam nih 4 syaratnya, baru jalani 3 nih. Udah nggak meninggalkan, kemudian menyesali, kemudian meninggalkan, nggak mengulangin lagi selamanya. Ada lagi satu nih, belum minta maaf, belum minta ridhonya sama orang yang kita zalimin, belum selesai, ya, dapat kita pengampunan baru setengahnya, kata ulama di sini, ya, baru setengahnya. Laqad tadhaharat dalailul kitabi wa sunnati wa ijma'ul ummah ala wujubi taubati, gitu ya.
Di sini sangat banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi besar Muhammad SAW wa ijma'ul ummah, dan juga perkataan para ulama ala wujud taubat, di atas wajibnya taubat. Jadi banyak di sini dalil-dalil tentang wajibnya bertobat. Allah Ta'ala menyatakan kita bertobat, Rasulullah menyatakan kita bertobat. Rasulullah bertobat setiap harinya 70 kali bahkan. Bahkan ada yang mengatakan riwayat Rasulullah itu suatu hari bertobat 100 kali. Lalu Rasulullah dimaksud dari dosa, tapi nggak berhenti-berhentinya. Apalagi kita yang banyak dosa, mungkin kita banyak salah, kita banyak salah, kita banyak salah, kita suka jelek, pikiran kita suka jelek, tangan kita suka berbuat salah, kaki ya langkah, masih banyak kesalahan-kesalahan, apalagi kita ya. Jangan malu taubat kepada Allah dan jangan sungkan minta maaf terhadap sesama kalau kita berbuat salah. Begitu juga diri saya nih, dan juga saya banyak salah dosa pada teman-teman. Jika semuanya di mana saja berada, saya mohon dimintakan maaf ya Allah SWT. Apa muslimin muslimat di mana saya berada, kalau saya punya salah baik kata-kata, tingkah laku, perbuatan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oke teman-teman Islamia, di sini ada dalil tentang Al-Quran. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31. Qala Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Sini katakan Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala berfirman wa tubu ilallahi jami'a, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi kata Allah bertobat semua, insyaAllah yang tobat, yang mau merasa diri salah, mengakui diri salah, menamun kepada Allah dan mohon maaf terhadap sesama, insyaAllah kita digolongkan kata Allah orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Kemudian di sini juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ya, mohon ampunlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, thumma tubu ilaihi, dan lagi-lagi bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diminta taubat sama Allah Ta'ala. Ya, banyak ayat-ayat tentang perintah taubat, minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta maaf terhadap sesama. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 8 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat. Oke teman-teman, sebenarnya mungkin sore hari yang bahagia ini apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya dari saya yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan khilafah, penuh dengan kekurangan, bermanfaat buat keluarga saya, lingkungan saya, dan buat teman-teman dan juga semuanya di mana saya berada, dan juga segenap kaum muslimin muslimat di mana saya salam silaturahim dari juga semuanya. Jadi maaf, insyaallah kita sambung pada lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu